Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Risma Salsabila dari Pendidikan Kimia 6C NIM 1118001620076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukhuwah Islamiyah dalam ikatan kimia. Seperti apa ya? Yuk simak videonya sampai habis. Ikatan kimia adalah daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Di dalam ikatan kimia, terdapat ikatan-ikatan lainnya seperti ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Di dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi akan adanya ikatan, seperti halnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hubungan jiwa yang terikat sesama muslim dikarenakan terdapatnya persamaan akidah, agama, dan imannya yang menyatu ke dalam satu rasa dan cita. Nah, ukhuwah Islamiyah ini juga dapat dijelaskan loh dalam sebuah konsep ikatan kimia. Ikatan ion. Dalam konsep ikatan ion, logam akan cenderung lebih bereaksi dengan non-logam lainnya, sehingga terbentuk sebuah ikatan ion. Pembentukan ikatan ion karena adanya gaya elektrostatik antara kation dan anion. Dapat dilihat bahwa elektron Na memberikan elektronnya kepada Cl agar dapat membentuk suatu ikatan yang menjadikan keduanya lebih erat. Elektron yang dimiliki oleh Na yang kemudian diberikan kepada Cl karena Na merasa bahwa Cl lebih membutuhkan daripada dirinya. Seperti halnya zakat yang biasa kita keluarkan, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal yang kita berikan dengan hati yang tulus dan juga ikhlas. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib kita keluarkan pada bulan Ramadan, yaitu dengan 3,5 liter atau 2,5 kg beras, atau juga dapat dalam bentuk uang yang setara dengan beras tersebut. Setelah membayar zakat, kemudian kita salurkan kepada 8 golongan sesuai dalam firman Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di kota Madinah, kaum muslimin mencari nafkah dalam bidang perdagangan dan pertanian, sehingga terkumpullah harta dari hasil usaha tersebut. Namun di antara kaum muslimin juga ada yang kekurangan harta. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengatur harta pendapatan yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh kaum muslimin, yaitu sebesar 1/40 dari harta pendapatannya. Yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama dua elektron oleh dua atom.
Kekuatan ikatan merupakan hasil tarik-menarik antara elektron yang bersekutu dan inti yang positif dari atom yang membentuk ikatan. Akibat adanya gaya tarik-menarik oleh masing-masing inti atom, sehingga saling mengikat keduanya dengan ikatan yang kuat. Ikatan kovalen ini juga mengajarkan kita akan pentingnya tolong-menolong terhadap sesama, terutama tolong-menolong terhadap sesama muslim dan membentuk persatuan yang kokoh seperti ikatan kimia. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kita pada perang Khandaq atau perang Ahzab atau yang biasa dikenal juga dengan perang Parit. Peperangan ini terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Dalam peperangan ini, Nabi Muhammad beserta laki-laki muslimin menggali parit dengan kedalaman parit yang cukup dalam. Walaupun Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul, tetapi beliau tetap ikut menggali parit. Hal ini dilakukan agar mengajarkan artinya tolong-menolong, tanggung jawab, dan adil. Dalam perang Khandaq ini ada sebuah kisah yang menarik dan dapat kita petik pelajarannya. Pada saat pembuatan parit, para sahabat sudah kehabisan bekal makanan sehingga menyebabkan mereka berpuasa. Mereka hanya memakan beberapa butir kurma dan minum saja. Kemudian 2 orang sahabat Nabi datang menghampiri dan mengatakan kepada Nabi bahwa mereka sudah 3 hari belum makan, tetapi terus bekerja, dan mereka mengangkat bajunya. Kemudian Nabi Muhammad tidak menjawab, tetapi Nabi Muhammad hanya mengangkat bajunya dan sahabat menemukan 3 buah batu yang terikat di perut Nabi Muhammad. Sementara itu, Zabir ibnu Abdillah melihat ke arah Nabi dan beliau langsung meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, beliau menceritakan apa yang dilihatnya kepada istrinya, dan istrinya menyuruh Zabir untuk mengajak Nabi beserta beberapa sahabat datang untuk makan, karena hanya sedikit persediaan makanannya. Sesampainya di dekat lokasi pembuatan parit, Zabir langsung membisikkan dan mengatakan keinginannya kepada Nabi Muhammad. Di luar dugaan Zabir, Nabi Muhammad mengajak seluruh laki-laki yang membantu untuk pembuatan parit segera ke rumah Zabir. Kemudian Zabir panik karena persediaan makanan hanya untuk beberapa orang saja, hanya untuk Nabi dan beberapa sahabatnya. Sesampainya di rumah Zabir, Nabi Muhammad kemudian berdoa dan menyuruh istri Zabir memanggil wanita-wanita penduduk Madinah untuk membantunya memasak. Atas seizin Allah, persediaan makanan di rumah Zabir yang hanya seekor anak kambing dan 2-3 genggam gandum. Namun, Zabir dapat membantu menghilangkan kelaparan untuk seluruh penduduk kota Madinah. Itu semua karena mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajarannya, yaitu sekecil apapun niat seseorang untuk menolong, orang lainnya akan dipermudah jalannya. Penting bagi kita untuk menolong sesama baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. 2 ikatan kimia, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen, sangat berperan besar dalam pembentukan senyawa-senyawa kimia. Dan untuk memisahkan ikatan tersebut harus memerlukan energi yang cukup besar. Begitu juga dengan ukhuwah Islamiyah, sangat berperan penting dalam membentuk kehidupan yang rukun terhadap sesama muslim. Kehidupan yang rukun dan saling menyayangi dicontohkan pula oleh Nabi Muhammad SAW, tepatnya saat pemerintahan beliau di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muslimin, yaitu antara kaum muhajirin Mekah dan kaum Ansor Madinah. Dengan adanya ikatan persaudaraan tersebut, kaum muslimin memiliki hubungan yang lebih erat
seperti ikatan kimia, saling sayang dan menyayangi, saling membantu dan tidak membiarkan saudaranya menanggung bebannya sendiri, bekerja sama dalam hal kebaikan, serta saling bersilaturahmi sehingga menjauhkan dari kemudorotan. Gimana nih teman-teman, sudah disimak kan videonya? Jadi, ukhuwah Islamiyah pada ikatan ion itu berkaitan dengan zakat yang sering kita keluarkan, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, dengan hati yang ikhlas dan tulus. Nah, kemudian ukhuwah Islamiyah pada ikatan kovalen juga berkaitan dengan tolong-menolong kita terhadap sesama yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad serta sahabat-sahabatnya pada perang Khandaq. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.